Apalagi kalian pernah kan atau bahkan sering denger suara petasan yang dimainin sama bocil-bocil udah tarawih di tahun sekarang karena pemerintah. Yo, sebelum dimulai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifin lonceng notifikasinya biar bisa update konten lainnya di channel ini. Oke, ciao. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua nih, Azka di channel Brokuan TV. Gimana nih bro? Gua mau nanya dulu ke kalian, pada sehat kan, baik-baik kan? Gua udah berpesan tuh di video sebelumnya, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Meskipun di hari-hari biasa sebelum ada pandemi corona ini kita memang harus jaga kebersihan, jaga kesehatan. Tapi buat kondisi sekarang kita itu harus ekstra benar-benar buat jaga kesehatan kita, jaga kebersihan kita. Istilahnya lebih maksimal lagi dibandingkan dengan hari biasanya sebelum ada pandemi corona ini. Pokoknya tonton terus video kali ini ya. Gua mau keluar dulu. Ayo ikut gua. Oke, hari ini hari Rabu, gua masih di Bandung di kampus UPI karena gua belum bisa pulang ke Tasik. Tasiknya lagi di lockdown. Sekarang gua mau ngajak kalian nunjukin tempat yang biasanya itu rame dan sekarang lagi kosong. Mahasiswa UPI pasti tahulah Gerlong kan. Biasalah gua ke Gerlong itu cari makan atau enggak ya beli makanan ya buat di kamar stok. Dan gue juga ini keluar ya mengikuti arahan pemerintah lah, pakai masker gitu ya. Jangan lupa juga nanti sampai ke kamar itu cuci tangan dulu, bersih-bersih dulu biar badan kita tetap terjaga kebersihannya gitu kan. Pokoknya ayolah ikutin gua gitu. Gua nanti tunjukin Gerlong yang biasanya rame dan sekarang lagi sepi. Lihat ini kampus gua juga sekarang sepi banget ya. Sepi banget, yang biasanya rame gitu ya. Banyak kegiatan. Dan sekarang ini udah difasilitasin buat warga UPI ya dan warga sekitar. Ini tuh jadi kayak buat alat kebersihan gitulah sebelum masuk ke masjid tuh ke sana. Jadi harus cuci tangan dulu ya, ini alatnya lah disediain. Disebut agak sedih ya, iya sih, karena biasanya juga banyak keramaian gitu yang bikin kita moodnya naik gitu kan, karena lihat tingkah laku teman kita yang lucu atau gimana lah ya. Banyak pokoknya kegiatan-kegiatan yang sekarang itu hilang sementara lah. Tapi gue yakin setelah corona berlalu bakal banyak kehidupan yang berubah lah ya di kehidupan kita seperti biasanya. Soalnya Allah juga nurunin kan banyak hikmah, dan hikmah itu bisa dijadiin pembelajaran. Kalau misalkan dijadiin pembelajaran, kehidupan kita tuh setelah corona pasti banyak yang berubah lah. Dan ini Gerlong ya yang biasanya rame, sekarang sepi banget karena mahasiswanya juga ya pada pulang gitu ke rumahnya masing-masing. Tukang dagangnya juga sama pulang ke rumahnya masing-masing. Ini tuh biasanya di tempat ini ya banyak yang nongkrong, terus tukang parkir juga banyak yang cari nafkah di sini lah buat cari makan sehari-hari. Buat teman-teman mahasiswa UPI yang udah pulang ke rumahnya masing-masing, gue ingetin buat tetap diam di rumah, jangan dulu aktivitas ke luar rumah, terkecuali kalau misalkan ada kebutuhan buat beli makan dan keperluan lainnya gitu ya. Pokoknya jangan dulu merindukan lah ya, karena gue udah liatin situasi Gerlong sekarang kayak gimana. Kalian gak usah mikirin waduh Gerlong sekarang kayak gimana ya. Nah tadi kan gue udah tunjukin gitu keadaan Gerlong sekarang itu kayak gimana. Ini sebenarnya lebih sepi dari hari-hari sebelumnya karena sekarang itu udah berlaku PSBB hari pertama dari pemerintah Kota Bandung, khususnya juga ini Bandung Raya sih. Jadi hari pertama sekarang tuh ngadain adanya PSBB mencegah penyebaran COVID-19. Oke, gua udah beli makanannya. Gua langsung cabut aja balik ke kamar karena gak disaranin buat lama-lama diam di luar gitu ya.
kondisinya berbeda bro sekarang. Jadi masyarakat tuh harusnya ngerti. Gua berharap PSBB hari pertama ini bisa menyadarkan masyarakat buat bisa mengerti lah, paham juga tujuan pemerintah tuh ngadain ini apa. Kita sebagai masyarakat Indonesia pengen lah pasti negaranya itu aman, tentram, damai. Kayak biasanya lah bisa beraktivitas lagi. Oke, nanti gua lanjut lagi setelah gua makan ya. Tonton terus video ini sampai tamat ya. Dukunglah program pemerintah saat ini. Oke, balik lagi nih bareng gua bro. Di video kali ini gua mau ngebahas sesuatu yang berkaitan sama bulan Ramadan. Karena ya kita ini mau menyambut bulan suci Ramadan bagi siapa saja yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Gua mau tanya dulu ke kalian. Coba tulis di kolom komentar persiapan kalian yang mau dipersiapkan menuju bulan Ramadan nih apa. Terus nih bro, gua mau tanya ya, siap gak nih buat nyambut bulan Ramadan tahun sekarang? Itu tuh berbeda banget sama tahun sebelumnya. Kagak ada yang namanya bukber bareng, yang biasanya wacana tuh ya. Kagak ada yang namanya ngebuburit bareng. Kagak ada bro tahun sekarang. Apalagi Bandung sekarang PSBB hari pertama. Hari pertama aja sekarang udah sepi banget. Gak tahu tuh nanti hari-hari berikutnya. Pokoknya ya bulan puasa sekarang banyak yang sepi dah. Tapi ini ya, meskipun sepi, gua mau ngingetin ke kalian, khususnya juga buat diri gua sendiri. Jangan sampai karena ngerasa kesannya itu berbeda kayak tahun sebelumnya, kita malah jadi leha-leha atau nggak semangat buat ngejalanin aktivitas di bulan Ramadan. Ya harusnya lebih semangat lah gitu kan, karena menurut gua di tahun sekarang bulan Ramadan ini, gua ngerasa ini lebih spesial dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Karena di tahun-tahun sebelumnya kita ngelaksanain bulan Ramadan tuh kayak gak diuji apa-apa gitu ya. Gak ada wabah yang darurat kayak gini di tahun sebelumnya. Tapi di tahun sekarang menghadapi penyakit yang darurat banget, terus ditambah kita harus berpuasa, sosial itu dibatas banget, yang akhirnya kita perlu ekstra sabar banget untuk menghadapi kayak gini. Tengah pandemi corona, kita ngejalanin ibadah di bulan yang penuh berkah. Kalau misalkan niat kita mencari ridho Allah dan diniati dengan ikhlas, terus ngejalaninya dengan sabar, gak banyak berkeluh kesah, ini tuh luar biasa jadi pahala banget buat kita. Jadi pokoknya kalian harusnya seneng ya, jangan sampai bernostalgia dengan puasa sebelumnya yang akhirnya kita menyambut bulan Ramadan di tahun ini malah gak semangat. Jadi bro, pinter-pinter aja ambil hikmah. Menurut gua, Ramadan tahun ini tuh spesial banget lah. Enak banget gitu ya buat mendekatkan diri kepada Allah, terus menjalani aktivitas. Itu tuh lebih enak. Kenapa gua bilang kayak gitu? Salah satu contohnya nih ya, kita biasanya suka keganggu sama hal-hal yang risih. Apalagi kalian pernah kan atau bahkan sering denger suara petasan yang dimainin sama bocil-bocil. Udah terawih di tahun sekarang karena pemerintah udah ngelarang kita buat beraktivitas di luar rumah kalau kagak ada keperluan. Apalagi ini malam-malam main petasan. Itu kemungkinan besarnya di Ramadan kali ini tuh kagak ada bocil yang mainin petasan kayak gitu. Kita berharap lah ya bulan Ramadan kali ini tuh lebih enak buat diri kita sendiri, orang lain, dan yang paling penting berharap Ramadan ini tuh bisa diterima amalannya sama Allah. Jangan ada keluhan lah gitu. Gak bisa banyak main keluar dengan Ramadan kali ini. Ya ambil hikmahnya lagi. Kalian udah denger kan banyak berita begal sekarang. Apalagi tuh di daerah Sariwangi. Kemarin gua denger-denger ada ibu-ibu yang dibegal, dibacok. Dan itu siang hari. Masih mau kalian kepikiran main keluar rumah. Disamain kayak bulan Ramadan sebelumnya. Ambil hikmahnya aja lah tahun sekarang jadi lebih kepikirannya itu beribadah kepada Allah, bukan main atau ngabuburit atau bukber bareng sama teman. Jadi lebih ngejar kualitas ibadah kita di bulan puasa sekarang tuh. Jadi bro, kalau gua sebutin satu persatu hikmahnya, itu tuh banyak banget. Yang penting kita sebagai manusia harus pinter-pinter lah ngegunain akal tuh untuk berpikir. Karena Allah nyiptain akal ke kita tuh memang untuk dipikirkan sesuatu yang bermanfaat buat diri kita. Salah satunya yang ngambil hikmah buat pembelajaran diri kita
supaya kedepannya tuh bisa lebih baik. Udah familiar kan ayatnya bro? Kalian tahu kan? Nih gua bacain ayatnya ya, dengerin baik-baik. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Kandungan dari ayat itu tuh bro buat ngingetin ke kita kalau segala sesuatu yang diciptain oleh Allah itu harus dipikirin. Salah satunya kejadian yang luar biasa di tengah bulan suci Ramadan nanti itu tuh harus diambil hikmahnya oleh kita. Oke lah bro, gitu aja dari gua ya. Meskipun video kali ini singkat, tapi gua berharap ini manfaat buat gua sendiri dan juga umumnya buat kalian yang nonton. Dan gua gak bakalan bosen buat ngingetin kalian. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifin lonceng notifikasinya biar bisa update konten lainnya di channel ini. Pokoknya share ke teman-teman kalian yang belum tahu channel ini, nantinya bisa tahu dan terus nonton channel ini. Karena menurut gua ngembangin channel sendirian tuh susah banget. Gua nih ya butuh bantuan dari kalian supaya channel ini tetap berkembang dan terus maju lah. Oh, dapat dukungan dari kalian, gua jadi semakin semangat bikin konten nih. Oh iya, tulis di kolom komentar ya requestan kalian. Pengennya gua ngebahas apa nih di konten selanjutnya. Oke? Gua minta maaf ke kalian kalau misalkan ada perilaku gua atau kata-kata gua yang bikin gak enak ke hati kalian, oke? Karena gua juga manusia yang banyak salah dan harus banyak belajar. Oke, gua Azka pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay at home, and stay in our community. Oke?